Halo, selamat datang di Creative Trader bersama saya Arga. Dalam video ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang banyak masuk dan mungkin banyak jadi pemikiran banyak rekan-rekan kita terutama di masa pandemi COVID-19 ini, di mana banyak orang yang bisnisnya sepi, bisnisnya harus tutup, atau bahkan terkena PHK karena krisis resesi ekonomi yang sedang terjadi. Dan karena itu banyak orang yang berpendapat atau bertanya, apakah trading saham menjadi full-time trader, trading for living itu bisa menjadi solusi buat mereka. Jadi dalam video ini saya mau mau mencoba menjawab versi saya tentunya, pendapat saya tentang kondisi ini, seperti itu, tentang pilihan ini. Jadi pertanyaannya tentunya, misalnya kena PHK di masa pandemi, bisakah trading saham jadi solusi untuk kehidupan? Seperti itu, saya akan share juga pengalaman saya, juga pengalaman rekan-rekan yang saya ketahui yang seorang full time trader, pernah menjadi full time trader atau gagal menjadi trader. Saya akan coba share pengalaman-pengalamannya, mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan yang membutuhkan jawaban atau membutuhkan masukan tentang keputusan mau jadi full time trader atau enggak di tengah kondisi kesulitan ekonomi seperti saat ini. Seperti itu. Beberapa waktu yang lalu ini ada pertanyaan masuk di podcast Bicara Bandar. Pertanyaannya ini, Pak Arga, bagaimana trading for a living? Apa saja yang bisa membuatnya berhasil? Saya seorang yang baru di PHK dan keinginan mengubah pesangon menjadi modal untuk trading for living. Semoga dijawab, sehat selalu. Oke, pertama, saya mau coba definisikan dulu trading for living biar memastikan definisi kita sama tentang apa yang saya anggap trading for living dengan rekan-rekan yang menonton ini. Pertama, trading for living artinya adalah profit trading akan menjadi satu-satunya income yang buat memenuhi kebutuhan Anda. Jadi sederhananya, ya dari profit dari trading yang Anda ambil dari RDI, dari situlah makan Anda. Dari situlah Anda memenuhi kebutuhan sehari-hari Anda, dari situlah Anda akan mendapat uang pensiun Anda, atau uang sekolah anak Anda, atau uang liburan, semuanya dari profit trading. Itu yang saya anggap trading for living. Artinya nggak ada income yang lain. Artinya kalau Anda nggak profit, ya nggak living. Atau nanti mungkin di video lain bisa dijelaskan money management yang baik, profit management yang disarankan bagi mereka yang mau trading for living. Tapi intinya itu trading for living adalah profit trading akan menjadi satu-satunya income untuk memenuhi kebutuhan. Oke, itu pertama. Dan gimana trading for living? Ya kurang lebih ya kita jadi trader, atau istilah yang lebih ini jadi pedagang. Dan menjadi trader adalah menjadi pedagang dan sama seperti pedagang lainnya. Itu trading for living. Jadi menjadi trader itu pedagang dan kita nggak beda sama pedagang lainnya. Ada kan orang yang jualan cabai for a living. Ada yang jualan kue for a living. Ada yang jualan bakso tahu, siomay for a living. Banyak orang ini. Jadi trading for living ya simply kita pedagang saham for a living. Kita dagang saham for a living. Kayak gitu. Juga ini juga artinya apa? Trading for a living kalau di saham artinya investasi jangka panjang itu bukan pilihan bagi seorang full time trader pada umumnya. Karena orang kalau dagang, misalnya dagang barangnya nggak laku terus disimpan di tokonya. Misalnya beli 10 jenis barang, ada 2 nggak laku, simpan terus di situ. Nanti juga laku buat jangka panjang segala macam. Nanti beli 10 lagi, 1 nggak laku, udah 3 barang nggak laku. Lama-lama kalau orang dengan metode itu, di mana ujungnya kalau nyangkut jangka panjang, kalau nggak cuan jadi jangka panjang, jadi tiba-tiba jadi investor gitu, tiba-tiba jadi investor, kalau lagi nyangkut, itu udah sulit untuk menjadi full time trader atau trading for a living. Karena itu bukan pilihan, kita pedagang di sini. Kalau kita pakai metode itu, lama-lama toko kita penuh sama barang-barang dagangan yang nggak laku. Dan itu akan membuat kita bangkrut. Karena beli 10 barang, 2 nggak laku, simpan. Selanjutnya, beli 9 barang, 1 nggak laku, simpan. Udah 3 barang nggak laku. Lama-lama penuh lah kita. Dan itu banyak kejadian bagi banyak orang.
Kalau dia investor atau dia ya part time trader ya terserah lah, itu keputusan dia, nunggu naik, nunggu laku dan lain itu keputusan dia. Cuman kalau seorang full time trader itu harus dihindari. Jadi investasi jangka panjang itu buat pilihan. Goal Anda adalah mencari profit dan profit saat ini untuk kebutuhan saat ini. Kurang lebih kayak gitu. Semakin besar profitnya, semakin baik kehidupan Anda. Mungkin uangnya ada yang buat ditabungkan buat masa pensiun dan lain-lain. Cuma kurang lebih itu definisi trading for a living bagi saya itu. Trading itu pedagang. Dan sama nggak beda jauh mindsetnya sama pedagang lainnya. Saya coba menjelaskan gini biar rekan-rekan yang mungkin masih newbie bisa punya pandangan tentang jadi trading for a living. Profesi pedagang itu kita tahu pedagang itu ada yang pedagang secara full time, ada yang dagang sambilan. Ada yang mungkin kayak bapak ini dari pagi sampai malam, dari pagi sampai sore jualan makanan, udah itu masak makanan, paginya jualan lagi. Ada. Ini full time trader atau pedagang full time. Ada yang sambilan kan. Sambil kerja jualan baju, sambil kerja jualan HP dan lain-lain ada juga. Jadi itu profesi pedagang juga nggak harus full time. Ada yang dagang sambilan, dagang di IG sambil kerja. Kayak gitu. Juga ya pedagang tentu banyak jenisnya. Ada yang jualan cabai sampai jualan rumah. Itu pedagang. Pedagang banyak jenisnya, ada jualan cabai sampai jualan rumah. Dan satu hal yang kita ini, begitu juga dengan saham. Orang yang trading saham nggak harus ahli mentradingkan semua jenis saham. Cukup beberapa jenis saham aja udah bisa dan lebih mudah untuk sukses trading di sedikit jenis saham dari semua jenis saham. Misalnya ada spesialis trading gorengan, ya trading aja di gorengan terus. Ada spesialis trading blue chip, ada kalau saya tradingnya Telkom doang dan itu akan lebih mudah sukses daripada trading semua jenis saham. Karena setiap saham itu bandarnya beda-beda. Karakter pergerakannya beda-beda, cara diakumulasi, timeline akumulasi, dan cara dia ngebantai retailnya beda-beda. Kalau Anda mau menguasai semua, akan butuh waktu lebih lama. Kayak orang yang buat supermarket tentunya lebih susah daripada jualan misalnya nasi goreng. Karena ada berbagai pertimbangan, berbagai hal yang harus di-manage untuk bisa jual berbagai jenis barang. Kayak gitu. Dan satu lagi, orang yang sukses berdagang cabai belum tentu sukses berdagang rumah. Juga sebaliknya. Hanya karena orang pintar jual beli satu barang atau satu jenis produk, bukan berarti dia akan sukses di produk lainnya. Artinya apa? Anda harus cari juga. Kalau Anda mau trading saham, Anda juga harus cari Anda itu cocoknya. Pertama, cocok atau nggak jadi pedagang. Kedua, kira-kira cocoknya lebih mudahnya dagang apa. Dan nggak semua orang sukses dalam berdagang. Itu juga realita. Mungkin banyak orang pengen punya bisnis, banyak orang pengen berdagang, cuma nggak semua dilahirkan untuk berdagang. Jadi saya nggak bisa jawab buat Anda cocok atau enggak, tapi dari video ini mungkin Anda bisa melihat apakah Anda sukses berdagang atau berdagangnya berdagang apa. Itu ini. Terus tadi persamaan trading saham dengan berdagang. Sekarang saya mau kasih perbedaannya. Perbedaan yang menurut saya ekstrim, yang menurut saya cukup penting, dan seringkali menjadi bumerang buat banyak trader. Jadi trading saham itu umumnya lebih cepat menghasilkan baik keuntungan atau rugi. Jadi ini saya bilang trading itu lebih cepat dapat untung atau lebih cepat rugi. Karena kita tahu pergerakan saham bergerak sangat cepat. Kita bisa beli 50 jenis saham sehari, bisa jual juga 50 jenis saham. Barang biasa nggak bisa. Dalam waktu singkat, cuma mencet-mencet handphone, mencet-mencet di smartphone, kita bisa menghasilkan itu. Jadi bisa cepat untung, bisa cepat rugi. Kalau cepat rugi, biasa kapok. Atau ketagihan sampai untung. Kadang-kadang rugi terus. Yang kadang-kadang membuat orang berpikir trading for living adalah kalau cepat untung. Karena faktor keberuntungan, jadi itulah ada faktor yang lain keberuntungan dan trading saham. Saya nggak pernah tuh ketemu penjual makanan yang baru bukan makanannya tiba-tiba rame, tiba-tiba viral, tiba-tiba semua orang beli, hampir nggak pernah ketemu itu.
Pada umumnya lah ya kita nggak usah ngomong kasus-kasus spesial yang 1 dari 1 juta, cuma pada umumnya semua butuh proses lama. Jualan pakaian, jualan online, harus nunggu follower, harus punya pengalaman. Jadi biasanya berdagang biasa itu butuh waktu lama untuk tumbuh, untuk ngerti cara berdagangnya, untuk belajar berdagang dengan baik, untuk ngerti cara milih barang dan lain-lain. Biasanya butuh lama kalau dagang. Kalau saham, seringkali ada faktor keberuntungan dalam trading saham. Kadang-kadang kita masuk langsung naik, happy, langsung merasa, cuan besar saya. Langsung untung 10% dalam seminggu pertama, untung 20% dalam 2 minggu. Saya pun pernah mengalami kayak gitu. Kadang-kadang kita masuk di time yang bagus, jadi untung besar. Apakah itu karena kehebatan kita? Bukan, itu simply keberuntungan doang. Ada beberapa yang masuk mungkin bulan April, bulan Mei di IHSG tahun 2020 ini ketika masa pandemik, harga-harga saham naik, masuk di situ dia langsung untung besar. Dan untung besar itu, keberuntungan terkadang membuat orang bisa mendapat untuk banyak dalam waktu singkat, juga sebaliknya. Tapi justru ketika untung banyak itu, seringkali orang jadi overconfidence dan umumnya berakhir pada kerugian. Jadi saya kenal banyak cerita orang yang di awal-awal trading, dia untung banyak, terus nekat. Waduh, kebetulan nih saya masih punya tabungan, nggak bertumbuh. Dapat bunga cuma 1% setahun, semua tabungannya udah masukin ke saham, baru bangkrut. Awalnya untung banyak. Saya kenal banyak. Saya kenal seorang trader dulu, dia trading saham, dia awalnya trading saham, terus pindah ke forex, terus di forex dia pakai demo, untung banyak. Pakai demo, untung banyak, dia masih demo, belum beneran, tapi dia, ternyata di forex lebih cepat. Akhirnya apa yang dia jual, dia kebetulan punya tanah di Jakarta, dia jual tanahnya, dibeliin untuk trading forex, dalam waktu singkat bangkrut. Habis duitnya. Faktor keberuntungan seringkali membuat trader jadi overconfidence dan umumnya berakhir pada kerugian. Menurut saya cerita sedikit dulu. Salah satu mentor saya pernah bilang, dia bilang, enggak, kalau lu mau trading saham, 2 tahun pertama, lu BEP aja udah bagus. Katanya. Goalnya 2 tahun pertama, yang penting BEP. Itu kan ngeri kan? Jualan 2 tahun, BEP. Artinya mulai 100 juta misalnya, setelah 2 tahun tetap 100 juta, itu udah hebat, kata. Biasanya kalau 2 tahun BEP di hari tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, baru mulai merasakan untungnya, merasakan hasilnya, baru ketemu gayanya, baru tahu jualannya apa setiap hari. Itu nasihatnya, 2 tahun pertama BEP. Saya sering cerita ini ke orang-orang yang saya kenal. Dan banyak yang bilang, waduh Pak Arga, untung saya sih nggak harus 2 tahun, saya baru 3 bulan ini aja udah tumbuh 20-30% portfolio saya. Yes, mungkin 3 bulan pertama tumbuh 30%. Tapi belum tentu di tahun kedua masih plus ini, masih BEP. Mungkin dari 3 bulan pertama dari 100 juta jadi 130 juta mungkin. Ada faktor luck, ada faktor timing, kebetulan dia maksud yang tepat. Mungkin di 3 bulan pertama dia untung 30%. Tapi belum tentu di tahun kedua mas 100 juta. Bahkan banyak orang kayak gitu. Di tahun kedua udah nggak trading. Saya ketemu banyak banget orang gitu juga. Jadi ada faktor keberuntungan. Keberuntungan itu bisa membuat overconfidence dan umumnya berakhir pada kerugian. Nanti saya jelaskan faktor-faktor yang bisa menyebabkan itu. Cuma itu kita harus hati-hati. Kalau menurut pandangan saya, untuk sukses trading saham, atau untuk bisa mapan lah, sukses kan nggak ada definisinya, cuman untuk bisa memenuhi kebutuhan, untuk nyaman sebagai profesi, nggak harus galau saya pindah profesi atau enggak. Kan kalau kita berdagang, at one point kita mencapai level itu kan, saya mapan di sini, saya ngerasa saya tinggal butuh ngembangin aja usaha saya. Nggak pernah mikir-mikir lagi, waduh saya kerja ke orang lah aja atau enggak ya, besok tokonya tetap dibuka atau enggak. Jadi udah nggak dalam fase bimbang, mempertimbangkan, tapi udah mapan. Menurut saya mapan di trading saham dan mapan di dagang waktunya ujungnya sama. Akan nggak jauh lah, karena kan pembelajaran orang. Cuma seringkali keberuntungan 1 bulan pertama, 2 bulan pertama, atau 6 bulan pertama, seringkali itu yang buat kita overconfidence.
dan membuat kita nekat masukin uang modal kita semua ke situ dan malah rugi. Saya ketemu banyak yang seperti itu. Jadi hati-hati dengan faktor luck itu. Jadi itu bahaya karena kita tahu ini nggak terjadi di bisnis lain. Sangat jarang, sangat langka terjadi di bisnis lain. Kita kalau jualan cabai rasanya nggak mungkin gitu kan. Di 2 bulan pertama wah membludak gitu jualan cabai kita, tiba-tiba nggak ada yang beli lagi di bulan keempat atau bulan kelima, enggak. Tapi kalau saham bisa seperti itu. Jadi faktor keberuntungan itu, tapi di sisi lain saya juga kenal orang-orang yang masuk untung besar udah itu keluar. Aduh, gue dapet rezeki di saham, misalnya masuk di masa krisis untung besar udah itu dia keluar dari market, dibawa pulang uangnya, bisa. Cuman kan itu bukan full time trader. Beberapa tahun lalu saya kenal sekumpulan orang-orang forex yang hanya masuk di bursa saham ketika market crash. Ketika market crash dia beli, dia simpan beberapa bulan, ketika naik dia keluar. Udah itu trading forex lagi. Bukan trading forex, dia broker forex. Dia jadi broker forex lagi. Investnya di saham, sehari-hari dia nggak ngerjain saham. Dia masuk di masa crash. Itu bisa. Jadi untung sebentar, keluar. Seringkali pas dia nggak keluar, dia terus di situ, malah uang yang didapat ketika beruntung akhirnya dimakan lagi sama market. Oke, itu poin ini. Selanjutnya saya mau cerita sedikit pengalaman saya jadi full time trader. Saya trading jadi dari tahun 2008 dan kurang lebih di 5 tahun pertama ya bisa dibilang saya nggak ada income lain buat saya selain trading saham. Ada income lain, jadi waktu sepenuhnya digunakan buat trading, riset, belajar, dan lain-lain. Saya punya waktu banyak, saya kerja keras untuk trading, riset, dan lain-lain. Itu saya pribadi, 5 tahun pertama lah. 5 ya saya timelinenya kurang ingat sama tahun, cuman ya kurang lebih 5 tahun pertama. Pada periode itu portfolio bertumbuh, yes. Tapi sebagian besar habis kalau pengalaman saya, habis buat kebutuhan sehari-hari. Jadi pertumbuhannya nggak maksimal. Portfolio bertumbuh, tapi ya kan harus makan juga kan. Untung ambil, karena ya memang butuh kebutuhan sehari-hari. Karena kan artinya saya nggak punya income lain. Waktu itu saya nggak ada seminar, nggak ada apapun, nggak ada YouTube, nggak ada apapun, simply trading. Cuman setelah cukup lama trading, saya sadar salah satu yang membuat saya kesal pada saat itu adalah seringkali kehilangan kesempatan untuk profit besar karena tidak punya waktu untuk menunggu. Jadi saya punya profit besar, mungkin saya udah punya saham, saya beli di harga 200, saya beli di harga 200 gitu. Saya pernah waktu itu beli saham beberapa tahun lalu, saya beli kalau nggak salah di harga 120-an, sahamnya IDKM udah delisting. Saya beli di 120-an, saya beli, waktu itu full power, saya beli di kalau nggak salah 120-an lah, saya lupa harganya. 120-an, saya beli full power, semua portfolio saya. Terus dalam 6-7 bulan setelahnya, saya belinya di 120, tuh saham hampir ke 5.000, ke 4.000-an kalau nggak salah. Bayangin, beli di 120, naik sampai 4.000. Dalam 6-7 bulan setelahnya, kayak gitu. Jadi luar biasa banget pertumbuhannya. Masalahnya satu, saya jualnya di 150. Kenapa? Karena saya full time trader, saya nggak punya waktu menunggu. Even sahamnya udah bagus pun saya rasa ya udah cuan di sini, ganti lagi cari saham lain. Nanti takut turun, takut ini. Jadi saya selalu takut turun, saya nggak punya waktu menunggu. Jadi kalau saya beli waktu itu saya ingat banget, saya kesal banget kalau saya waktu beli di 120 saya pingsan, nggak ingat apa-apa gitu kan. 6 bulan kemudian bangun lagi, udah 5.000. Saya udah lebih sukses daripada saya trading tek-tok terus selama 6 bulan setelahnya, profitnya nggak sampai, hanya dibeli dan pingsan itu. Cuman itu umumnya jadi masalah full time trader. Karena ya nggak punya kesempatan untuk menunggu. Kan ini banget kan, maksudnya bagi saya pun ngerasa menyebalkan banget beli saham yang udah 2 bulan nggak gerak, udah sebulan nggak gerak, udah beli terus nggak gerak-gerak. Sebagai full time trader itu barang yang harus dieliminasi.
Meskipun mungkin kalau kita analisa masih bagus. Meskipun mungkin bandarnya masih terus akumulasi, cuman Anda nggak punya ketahanan buat itu, kan Anda full time trader. Seringkali seperti itu pengalaman saya. Terus salah satu yang ini juga, yang saya alami juga, faktor kebosanan itu cukup besar setelah 1-2 tahun pertama. Jadi, karena ya jadi full time trader kan gitu-gitu doang. Nah, hidup kita hanya antara komputer sama istirahat. Nggak butuh lain-lain, nggak butuh ketemu orang, nggak butuh jalan-jalan, nggak butuh ini, nggak butuh bangun koneksi, nggak butuh. Hanya saya dan angka. Saya dan monitor dan PC saya, kayak gitu. Mungkin sebulan pertama suka, 2 bulan pertama suka. Awalnya saya ngerasa saya suka banget, itu yang buat saya jadi full time trader. Karena saya suka banget naik turunnya harga, deg-degan, adrenalin dan lain-lain. Awalnya saya suka banget. Itu yang membuat saya sejak kuliah saya nggak ngelamar kerja, saya langsung jadi full time trader. Kayak gitu. Cuma lama-lama saya ngerasa bosan juga ya hidup kayak gini. Dan saya mikir kan, sampai pensiun gue kayak gini. Cuma bangun, komputer, tidur lagi. Bangun di komputer, trading, riset, belajar, tidur lagi. Gitu doang. Lama-lama saya ngerasa kebosanan. Mau bosan juga lah, mulai galau lah, mulai cari aktivitas. Waktu itu apa yang saya lakukan? Pertama-tama saya mulai nulis, karena saya suka nulis, mulai buat blog. Non-profit, nggak ada tujuan apa-apa. Saya nulis, saya share aja, sharing, jadi ngerasa punya rasa berharga baru. Bahwa saya punya aktivitas, ada yang komen tulisan saya, ada yang like, ada yang say thank you. Saya menjadi lebih happy waktu itu setelah saya mulai menulis, karena saya suka nulis. Waktu itu saya buat blog, buat website, dan seterusnya. Mungkin zaman sekarang sambil trading bisa buat YouTube dan lain-lain, jadi lebih menarik. Mungkin dapat income tambahan juga, kayak gitu. Dan satu hal yang menurut saya cukup saya pernah cerita di artikel di website, satu hal yang menurut saya cukup menjadi menjawab pertanyaan saya yang merubah track saya, keputusan karir saya, di mana beberapa tahun yang lalu saya ketemu dengan seorang trader yang saya tahu dia sukses besar. Sebagai trader dia untung besar, tradernya bukan trader dikenal, kita ya umumnya nggak kenal, tapi saya tahu untung besar. Saya ngobrol-ngobrol, dia bilang dia kalau untung besar dia beli mobil. Oh ada cuan, bahkan saya ditunjukin, wah itu misalnya ada mobil mewah, belakangnya MRA gitu kan. B sekian MRA misalnya kayak gitu. Dia bilang, wah itu cuan gua di SMRA tuh. Cuannya aja dapat mobil mewah. Dan dia punya banyak mobil. Jadi dia trader yang untung besar. Saya menganggap dia sebagai mentor. Wah, saya dengerin apa yang dia omongin, dengerin ceritanya beberapa tahun lalu. Cuma at one point saya ini. Terus saya nanya ke dia, Pak, mau nanya Pak, kayak gitu. Kok mau nanya kok? Saya bilang, karena yang saya tahu dia itu trading untung besar. Harusnya udah lebih dari cukup buat kebutuhan sehari-hari, sampai punya mobil mewah dan lain-lain. Cuma menariknya, sampai saat itu dia masih tetap punya toko. Punya toko saya lupa di Mangga 2 atau di Glodok, saya suka tukar-tukar. Dia tetap punya toko pakaian. Dia tetap punya toko, dan saya lihat tokonya nggak gede-gede banget. Nggak gede-gede, biasa aja. Terus saya tanya ke dia, mau tanya ngapain sih masih tetap buka toko? Bukannya ngeganggu ya? Bukannya nggak enakan full trading, lebih nyaman, nggak usah pusing-pusing ngurus toko, dan lebih aktif, karena dulu itu yang saya lakukan kan? Bukannya cuannya lebih banyak trading saham daripada toko? Tapi jawaban dia yang merubah pandangan saya. Dia bilang, oh lu salah katanya. Toko ini itu jangan salah, toko ini bukan yang buat profit trading gue semakin kecil, atau bukan yang ngeganggu gue dalam trading. Toko ini justru toko yang buat saya jadi lebih sukses trading. Kenapa? Karena toko kan ada jadi toko keluarga gue ini fokus toko ini untuk buat dapurnya tetap ngebul.
bisa tetap makan, bisa kebutuhan utamanya dipenuhi sama toko. Jadi gue nggak usah khawatir kalau gue loss, anak gue nggak makan atau istri gue nggak makan. Gue nggak usah khawatir itu karena punya toko. Toko fokusnya buat dapur tetap ngebul. Trading saham buat senang-senang, buat beli mobil baru, buat jalan-jalan ke luar negeri, buat apa. Itu katanya. Justru kalau nggak ada toko ini, trading saham jadi lebih mengerikan karena jadi harus cuan. Harus cepet cuan, harus setiap bulan cuan. Biar tetap bisa makan. Jadi dia bilang justru karena saya punya usaha lain, karena saya punya toko, saya trading jadi lebih baik. Nasihat itu yang menyadarkan saya. Dulu saya tipe orang yang gengsi lah. Masih ini kan, masih ya gaya-gayaan kan, dianggap trading itu gaya. Terus saya pikir masa harus buat seminar, sementara suka ngehina mereka yang buat seminar, yang ngajarin, buat rekomendasi berbayar atau lain-lain. Dulu saya gengsi kayak gitu karena menurut saya, wah katanya trader hebat, kenapa buat seminar, kenapa jual premium, kenapa ini. Dulu saya punya mindset seperti itu. Tapi setelah dengar itu benar juga ya, saya bilang. Justru dari situlah mungkin Anda jadi kenal saya, karena sejak itulah saya mulai semakin serius nulis, semakin serius buat konten, ngasih edukasi. Selama 2 tahun pertama sama sekali nggak ada seminar, simply buat hobi. Cuma lama-lama saya ngerasa, wah ini ada peluang juga, karena riset saya pada saat itu banyak hal yang dipelajari, mungkin berguna bagi banyak orang. Makanya setelah itu saya buat seminar. Dan jujur, saya bisa ngomong, at least buat diri saya pribadi, saya ngalamin yang sama dengan bapak tersebut, si Koko tersebut. Kinerja trading saya, itu lebih baik setelah saya punya income lain, daripada ketika saya hanya trading. Buat saya nggak bisa ngomong buat semua, tapi saya cerita buat saya, justru lebih baik setelah jadi ada 2 source of income. Bukan hanya trading, tapi ada yang lain. Dan saya pun merasa lebih happy, bisa punya hubungan dengan orang lain, bisa punya lebih balance lah. Hidup jadi lebih balance, bisa berhubungan, bisa ketemu orang, bisa ngajarin orang lain dan lain-lain. Juga bisa buat kantor kayak gitu, karena ada ini kan, bisa ada operasional, ada orang-orang lain juga yang bisa bisa bekerja bersama saya. Itu menurut saya jauh lebih happy. Cuma itu saya nggak bisa bilang itu buat semua orang, tapi itu yang saya alami. Kayak gitu. Dan menariknya setelah itu saya ketemu banyak orang, banyak full time trader atau mantan full time trader yang mengalami hal yang sama. Ada teman saya, dia itu kerja di ini, dulu dia kerja sebagai profesional, terus dia memilih saya nggak ingat, beberapa tahun, mungkin 1-2 tahun, dia jadi full time trader, lama-lama mengalami seperti saya, terus dia bosan, terus dia buka usaha lagi. Tetap trading, dulu trading sebelum jadi full time, terus sekarang jadi lagi trading. Saya percaya tetap untung, tetap sama-sama untung, cuma dia lebih happy nggak jadi full time. Dan banyak juga yang mengaku hasil trading justru lebih baik ketika nggak menjadi full time trader. Dan hal lain yang mungkin kalau Anda nggak percaya, belum pernah ketemu, yang bisa Anda lihat, mayoritas full time trader, orang-orang yang menyebut dirinya full time trader atau yang kita anggap sebagai full time trader, seringkali tetap mencari penghasilan tambahan di luar trading saham. Ada yang nulis buku, ada yang buat seminar, ada yang nulis buku, ada yang buat seminar, ada yang buat premium membership, atau ada yang simply jadi kaki tangannya bandar, supaya dia bisa, misalnya dia bisa menggunakan follower-followernya untuk beli saham yang dijual bandar dan lain-lain. Banyak hal orang-orang yang cari income tambahan untuk ini, untuk jadi meskipun dia seorang full time trader. Makanya biasanya orang yang karena full time trader pada umum, yang benar-benar full time trader nggak butuh dilihat orang. Saya pun ketika saya trading nggak ada yang tahu saya, kecuali broker paling kan.
nggak akan buat konten, nggak akan buat YouTube, nggak akan pamer portfolio, nggak akan apa-apa. Biasanya orang yang kayak gitu itu biasa dia fokus cari penghasilan tambahan. Nggak salah, saya juga seperti itu. Ya kalau bagi Anda salah ya terserah, cuman menurut saya nggak salah. Cuma artinya yang kita balik lagi ke intinya adalah banyak orang yang tradingnya lebih baik karena dia punya dua source of income. Income-nya bisa dari mana aja. Tentunya nggak harus income-nya berhubungan sama bursa saham. Nggak harus jadi buat premium, buat seminar bisa juga kayak itu yang Koko yang saya bilang itu dia punya toko. Punya toko, jualan toko, tokonya tetap jualan, trading juga ya. Ada juga yang full-time trader, saya kenal juga beberapa full-time trader. Ada yang alasannya menjadi full-time trader, biasanya yang saya lihat ada yang saya kenal seorang trader hebat, alumni juga, alumni workshop kami juga. Dia pengen jadi full-time trader karena dia pengen fokus ke kegiatan kemanusiaan. Dia anggap kalau kerja full di kantor dia nggak bisa melayani lah, nggak bisa fokus ke kegiatan kemanusiaan. Jadi dia milih jadi trading biar punya fleksibilitas. Ada juga yang pengen jadi full time trader, pengen menghabiskan waktu lebih banyak sama keluarga. Ada juga yang saya kenal ya memang passion dan hobinya itu. Ya dia simply ya gue cocoknya dagang saham. Itu passion dia, itu hobi dia. Kayak orang yang gue fokusnya buat makanan, gue senangnya masak, jualan makanan, dia senangnya trading, dan memang itu passion dia. Dia jadi full time trader. Dan orang-orang yang passionnya gini biasa, ya saya ketemunya juga bukan karena dia influencer, bukan karena followernya banyak, punya YouTube, ya simply ketemu aja secara nggak sengaja, memang itu passion dia. Dan biasanya orang seperti itu nggak dikenal, karena ngapain juga dia dikenal, karena dia udah senang antara dia dan komputer aja, trading itu udah memenuhi dia, kayak gitu. Ada juga yang trading karena setelah pensiun, dia udah lama jadi part-time trader, setelah pensiun mengisi waktu pensiunnya dengan trading, itu ada. Tapi, kalau saya tanya, at least yang saya temui ya, saya belum pernah ketemu seorang full-time trader yang dia alasan jadi full-time trader karena dulu dia di PHK, akhirnya jadi full-time trader dan sukses. Belum pernah ketemu. Saya nggak bilang nggak ada, cuma saya belum pernah ketemu. Alasannya karena di PHK dan akhirnya dia milih jadi full-time trader. Itu saya belum pernah ketemu. Jadi artinya apa? Kalau ini kondisi yang bukan pandemik, ini bukan kondisi pandemik, saya akan selalu mengatakan kalau ada orang yang, wah saya kena PHK nih, gimana kalau saya jadi full time trader? Jawaban saya singkat, nggak usah. Mendingan cari yang lain. Mendingan cari kerja, mendingan buat bisnis lain, segala macam. Trading saham silahkan, saya bilang. Belajar silahkan, invest silahkan. Saya pun menyarankan sebanyak orang, mungkin orang trading saham, selama dia mau belajar di awal, tentunya. Cuman nggak usah jadi full time trader. Karena ada faktor luck tadi yang bisa justru mencelakakan. Cuman kita tahu kita dalam kondisi yang nggak normal. Ngomong nggak usah gampang, nggak usah trading gampang ngomongnya. Tapi kalau dia tanya, terus gue harus ngapain? Itu baru gue bingung. Itu baru saya bingung jawabnya. Nggak usah trading gampang. Terus saya harus ngapain ya? Kayak gitu. Ngelamar kerja nggak ada. Lagi susah kerjaan. Buat bisnis bingung, resikonya lebih besar. Jadi memang kita dalam kondisi spesial di masa pandemik ini, karena bisnis-bisnis pada tutup, pada sepi, orang-orang kena PHK dan lain-lain. Yang kita harap tentunya segera berakhir. Jadi bagi yang memang nggak punya pilihan, mungkin ini ada beberapa slide yang mau saya share biar membantu Anda mengambil keputusan. Ini misalnya keuntungan jadi full-time trader. Keuntungan jadi full-time trader adalah punya banyak waktu untuk mengamati market, untuk trading, untuk menambah skill dalam trading. Itu yang saya lakukan di awal. Saya punya banyak waktu buat riset, buat ngamatin market, buat trading, saya punya banyak waktu. Juga hal lain adalah punya waktu untuk mengelola dana orang lain. Mungkin Anda punya saudara, punya kenalan, dan lain-lain, Anda bisa kelola banyak akun sekaligus. Itu akan lebih mudah. Itu Anda punya waktu. Kalau Anda punya kerjaan lain, ngelola akun 4 orang, maboknya setengah mati. Saya pernah. Kalau Anda sendiri, pusingnya setengah mati. Malah ada yang berpotensi nggak keurus, bahkan membuat klien kita justru rugi. Kalau Anda full-time trader, itu salah satu keuntungan yang bisa Anda dapat.
Tapi tantangan dalam trading itu adalah profitnya yang nggak mungkin bisa stabil. Profit trading itu nggak bisa stabil karena harga saham bukan kita yang ngatur, bandar yang ngatur. Kalau kita lagi trade, kita mungkin bulan ini lagi butuh, kebutuhan lagi banyak, tapi kita nggak bisa maksa bandar naikin harga saham kita kan. Bisa jadi banting. Bisa aja bandarnya mau istirahat dulu, jadi harga saham sideways. Jadi tantangan jadi full time trader adalah kebutuhan kita yang konstan, tapi profitnya yang nggak bisa konstan. Orang yang bilang profit trading bisa konstan, itu biasanya jualan seminar, jualan sistem, jualan rekomendasi berbayar. Dia aja nggak jadi full time trader. Orang-orang yang bilang konstan. Karena profit trading itu nggak bisa konsisten selalu sama tiap bulan, apapun metode yang Anda buat. Karena ingat, bukan terlepas dari analisa, skill kita yang ngatur harga tetap bandar. Kalau bandar mutusin untuk di market crash ya jatuh juga profit kita, keuntungan kita. Jadi ini tantangannya. Bahkan kalau nggak, salah satu contoh lain, manajer investasi pun dia nggak uang yang dia didapat dari fee pengelolaan, bukan dari profit sharing. Reksadana terbesar semuanya dari fee pengelolaan, bukan dari profit sharing. Kenapa seperti itu? Karena dia tahu kalau bisa profit sharing, bisa-bisa dia nggak profit, tutup tokonya. Walaupun mungkin lebih besar kan kalau profit sharing. Cuma dia tahu profit trading itu nggak konstan. Nggak konstan gitu. Jadi inilah tantangan dari full time trader. Jadi tentunya mungkin kalau banyak yang like, banyak yang suka, saya buat video lanjutan yang gimana cara ngatasin profit yang nggak konstan untuk kebutuhan yang konstan. Teknik money managementnya mungkin saya bisa share di video lain. Kayak gitu. Itu tantangannya. Keuntungannya punya banyak waktu, tantangannya ini. Terus menjawab pertanyaan, buat bapak atau ibu Encyclopedia ini yang bertanya, baru PHK ingin menjadikan modal trading for living, saran saya pertama buat menjawab pertanyaan itu, yang mau menggunakan uang pesangonnya buat trading for living, pertama mulai dulu sebagai part-time trader untuk cari style yang sesuai, mengukur kinerja trading. Kayak mungkin Anda kalau zaman dulu sebelum COVID, mungkin Anda punya pekerjaan, penghasilan bulanan, Anda juga bisa nyoba-nyoba sambil mulai bisnis, mulai dagang. Gitu aja. Lakukan sama. Saya tahu mungkin kondisi lagi sulit, Anda nggak punya pekerjaan sekarang. Tapi saran saya kalau Anda mau, mungkin Anda akan jadi full time trader, akan ada jadi ini, mungkin aja bisa kayak gitu. Cuman coba dulu, jangan melakukan tindakan nekat, langsung semua uang pesangon dijadiin trading, coba dulu. Sama kayak Anda nyoba jualan makanan sambil ngantor, ya Anda coba dulu. At one point Anda bisa ngerasa jualan makanan Anda itu lebih menghasilkan dari ngantor. Dengan pertimbangan itu, Anda bisa mengambil keputusan untuk meninggalkan pekerjaan Anda, ngantor. Mungkin Anda sekarang nggak ada kerjaan, nggak apa-apa. Anda bisa nyoba 2 jenis usaha atau ngelamar kerja sambil trading, fokusnya 2 dulu. Setelah itu, setelah Anda goalnya nyoba adalah mencari style yang sesuai, mengukur kinerja trading dan lain-lain. Jangan karena Anda untung 2-3 kali, Anda langsung nekat jadi full time trader. Full time trader itu sampai Anda pensiun puluhan tahun, bukan hanya 2-3 kali. Kayak gitu. Terus Anda mencari style Anda dan mengukur kinerja trading Anda. Terus dari situ baru Anda bandingkan kinerja trading, ada catat kinerja trading Anda dan bandingkan dengan IHSG. Kinerja trading itu apa? Itu pertumbuhan portfolio. Nah, misalnya kayak gini. Kinerja trading itu bukan hari ini saya cuan 20% dari saham ini, itu bukan kinerja trading. Kinerja trading adalah misalnya Anda mulai di awal tahun modal 100 juta. Di akhir akhir Januari Anda total portfolio Anda, semua saham dan semua cash di total jadi 105 juta. Berarti kinerja trading Anda 5%. Di bulan Februari
Di bulan Februari naik jadi 110 juta. Berarti anggaplah di bulan Februari Anda profitnya 5% lagi. Itu kinerja trading. Semua saham termasuk yang nyangkut, yang profit, cash semua dihitung. Anda ukur kinerja trading Anda dan Anda bandingkan dengan kinerja IHSG. Hanya karena Anda profit besar bulan Januari, mungkin profit Anda disebabkan karena di waktu yang sama IHSG pun profit besar, naik banyak. Jadi Anda dapat ini. Jadi Anda bandingkan kinerja trading Anda lebih baik atau lebih buruk dari IHSG. Misalnya ini di compare bulan Januari kinerja trading 1,7%, portfolionya kinerja IHSG 0,8, lebih baik. Bulan Februari IHSG-nya naik 3%, kinerja tradingnya naik 4%, lebih baik kayak gitu. Jadi usahakan selalu lebih baik dari IHSG. Dan kalau IHSG turun, selalu tetap lebih baik dari IHSG. Rugi nggak apa-apa. Tahun ini rugi itu realita, harus diterima. Orang dagang apapun akan mengalami kerugian sooner or later. Pasti ada aja Anda rugi, nggak apa-apa rugi, tapi usahakan Anda membatasi ruginya sampai nggak lebih ini dari IHSG. Kalau IHSG turun 3%, kalau bisa portfolio Anda cuma turun 2%. Anda ukur dulu kinerja trading bulanan Anda, bandingkan dengan IHSG, apakah Anda seperti ini? Misalnya jauh lebih sering lebih baik dari IHSG daripada lebih buruk setiap bulannya. Setelah itu Anda akan dapat rata-rata kinerja trading Anda. Misalnya kalau sekarang mungkin paling cepat saran saya kalau nggak di masa pandemik 2 tahun baru mutusin mau jadi full time trader. Cuman anggap masa pandemik coba deh 6 bulan pertama. Terus Anda bisa lihat rata-rata sebulan Anda bisa dapat profit berapa persen. Cukup nggak itu? Terus Anda lihat modal yang Anda miliki berapa banyak kalau Anda mau serius jadi full time trader. Dan dari situ Anda bisa bandingkan lagi. Kira-kira cukup nggak buat memenuhi kebutuhan Anda. Jadi saran saya jadi part-time dulu dan nggak usah jadi fokus itu. Fokus jadi full-time trader langsung, part-time dulu sambil mencari style dan mengukur kinerja trading Anda. Kalau Anda selalu lebih buruk dari IHSG, meskipun profitnya bagus, saran saya nggak usah jadi full-time trader. Mungkin profitnya Anda anggap lumayan, yes, tapi Anda masih lebih buruk dari IHSG. Artinya apa? Kalau gitu bisa-bisa ketika IHSG jatuh, bubar semua bisnis Anda. Kayak gitu. Itu setelah Anda dapat melakukan itu, ukur ketersediaan modal, kebutuhan sehari-hari dengan profit yang didapat setiap bulannya maksudnya. Yang bisa didapat dari modal tersebut. Terus bisa juga kalau Anda mau itu setelah misalnya memutuskan atau di tengah-tengah pertimbangkan source of income lain. Misalnya buat channel YouTube, buat seminar, atau kalau memang enggak bisa buat rekomendasi berbayar, grup premium, dan lain-lain, itu akan memberikan source of income lain. Misalnya buat nutupi kebutuhan, atau ya simply Anda sambil ngelamar kerja di tempat lain, atau Anda sambil mungkin jualan makanan, atau apapun lah. Anda yang tahu strength and weaknesses Anda di mana, dan saran saya selalu fokus di strength kita. Strength itu harus dikembangkan, weaknesses itu harus dibatasi. Di limit, jadi nggak menghancurkan kita. Jadi Anda lihat strength Anda di mana, mungkin ada pintar masak, bisa sambil jualan makanan atau apapun itu. Dan jika sudah mapan, mungkin bisa mempertimbangkan mengelola dana orang lain. Ini pun beda-beda setiap orang. Ada orang yang lebih senang, lebih bagus trading pakai duit orang. Ada, saya kenal teman saya kayak gitu. Wah, saya sih lebih nyaman trading pakai duit orang daripada duit sendiri. Oh, good, saya bilang. Cuma kalau gue sebaliknya, saya bilang. Saya kalau trading uang lebih hati-hati, lebih takut, lebih secara mental lebih berat tradingin uang orang daripada uang saya sendiri. Jadi kalau Anda seperti saya, ya pastikan dulu Anda mapan, Anda yakin, baru Anda trading uang orang lain, karena Anda punya waktu kalau Anda jadi full time trader untuk menghadapi itu. Juga terakhir mungkin yang ini, tantangan yang akan dihadapi menjadi full time trader jauh lebih sulit daripada menjadi part time trader, itu saya yakin.
Part-time trader yang punya source of income yang lain itu umumnya lebih mudah. Karena Anda nggak harus profit tiap hari seperti yang saya jelaskan. Jadi hanya karena Anda sukses jadi part-time trader, untungnya bagus, belum tentu ya, jadi full-time trader Anda sukses. Belum tentu, bisa tentunya, cuma itu lebih sulit. Itu yang bisa saya share dari pengalaman saya. Hal lain juga yang harus Anda pertimbangkan, semakin besar modal trading, tingkat kesulitan akan semakin meningkat. Kalau di tabungan Anda 100 juta, Anda trading 5 juta, itu akan mudah. Karena 5 juta itu cuma 5% dari portfolio Anda. Tekanan mentalnya nggak berat. Tapi ketika Anda trading 80 juta, itu jadi berat. Karena itu hampir semua yang Anda miliki. Jadi itu yang ini juga ya prinsip-prinsip yang harus Anda pahami lah. Jadi hati-hati ketika Anda nge-top up modal, karena kinerja, kalau saya pribadi habis top up biasa kinerja tradingnya, kalau apalagi top upnya banyak, kinerja tradingnya butuh penyesuaian dulu, karena saya membiasakan diri dulu dengan untung dan rugi yang bergejolak dengan jumlah yang lebih besar. Dan kadang-kadang tantangan memenuhi kebutuhan harian bisa mengacaukan trading kita. Kalau kita harus beli saham sekarang untuk bayar uang sekolah anak besok, itu tentunya akan berat. Kayak gitu, wah kalau gua nggak cuan hari ini, kalau hari ini gua nggak cuan, besok anak gua putus sekolah, itu tentunya akan sangat berat dalam trading. Itu harus Anda pahami, ya tentunya tantangan, semua pekerjaan ada tantangan di masa sulit seperti ini juga pilihan, cuma saya memberitahukan aja yang saya share. Dan terakhir mungkin, alasan untuk menjadi full-time trader. Ini mungkin pertanyaan yang bisa Anda tanyakan ke diri Anda sendiri. Pertama, apakah penambahan waktu trading akan berbanding lurus dengan profit trading yang didapatkan? Ini juga yang butuh Anda tanya, butuh Anda coba. Apakah profit Anda dalam trading itu berbanding lurus dengan jumlah jam trading? Misalnya, kalau Anda trading full selama 1 jam, Anda akan dapat untung 500.000. Kalau 2 jam, 1 juta. Kalau 3 jam, 1,5 juta. Kalau 4 jam, 4 juta. Jadi berbanding lurus jumlah jam trading Anda berbanding lurus dengan profit. Kalau Anda menemukan pattern seperti itu, jadi full-time trader akan jadi menarik. Cuma saya, lama-lama saya ngerasa, saya nggak menemukan pattern seperti itu di saya. Saya pribadi ngerasa trading saya akan lebih baik ketika saya dalam kondisi tenang, punya waktu banyak milih saham, beli, terus tunggu naik. Kalau saya beli, saya bisa ngamatin marketnya, saya nggak punya saham terlalu banyak, hasil itu saya bukan berbanding lurus sama jam trading, tapi perencanaan dan analisa itu yang membantu saya trading lebih baik. Jadi saya nggak butuh 5 jam, 6 jam buat trading untuk profit saya jadi berkali-kali lipat daripada 1 jam trading. Kalau Anda menemukan ternyata penambahan jam trading itu berbanding lurus, berarti mungkin Anda cocok jadi full-time trader. Apakah Anda mau mengelola dana orang lain? Itu juga pertanyaan. Karena saya sadar kalau saya mengelola banyak dana, saya nggak bisa lagi ngurus CTS. Karena ada banyak tanggung jawab yang harus dipegang. Kalau Anda mau kayak gitu, Anda punya waktu mengelola, itu bisa jadi pertimbangan. Atau Anda mau memaksimalkan waktu untuk belajar dan menambah pengalaman. Bagi yang masih muda, masih panjang, baru lulus, mau menambah pengalaman untuk trading, full-time trading, ambil pengalaman sebanyak mungkin, ilmu sebanyak mungkin, saya percaya itu bagus juga. Kalau itu tujuannya. Pertanyaannya, lihat alasan Anda. Kalau Anda mungkin nggak ada salah satu dari sini, mungkin itu juga harus dipertimbangkan. Karena seperti saya bilang, saya kenal banyak trader yang dia hasil tradingnya lebih baik justru ketika udah nggak jadi full time. Seperti itu. Jadi mungkin itu aja jawaban dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan yang mungkin tertarik menjadi full time trader, sedang mempertimbangkan atau mungkin dalam kondisi sulit kena PHK atau bisnisnya sepi, silahkan jadi bahan pertimbangan. Ini hanya sharing dari saya aja, semoga bisa berguna. Kalau rekan-rekan di sini punya pertanyaan dan lain-lain, karena ini salah satu concern saya, ini yang saya coba untuk saya pengen sharing untuk membantu rekan-rekan karena saya tahu ada banyak orang dalam kondisi sulit saat ini. Kalau Anda punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, silakan like kalau suka, atau share ke teman-teman Anda yang mungkin membutuhkan video yang sama kalau Anda sependapat dengan apa yang saya jelaskan di video ini.
Oke, gitu aja. See you next time.